Lalu kekayaan Indonesia diolah dengan baik. Jangankan penduduk 200 juta, penduduk 1 miliar sekalipun, kita tidak akan miskin. Indonesia kaya. Habib Rizik, dialah sosok karismatik, pencegah mungkar sejak kemunculannya. Namanya kian dikenal. Jangan sampai ada orang mengatakan bahwa percumalah kita perang-perang lawan maksiat itu di bawah. Nanti kita tutup di sini, muncul di sana. Bakar di sana, muncul di sini. Enggak. Yang namanya jihad enggak ada yang percuma ya Pak. Walaupun kita tutup 1, tumbuh 1000, enggak ada yang percuma ya Pak. 1 kita tutup, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi sekecil apapun kebajikan yang kita buat, enggak ada yang sia-sia. Nanti akan terlihat di akhirat sebagai tabungan akhirat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak benar kalau kita tutup 1 tempat maksiat, muncul 1000 tempat maksiat, terus kita katakan perjuangan kita sia-sia. Enggak. Mujahid enggak ada yang sia-sia. Sekalipun dia mati dan ternyata tidak berhasil merubah keadaan, enggak sia-sia. Namanya kian dikenal, bahkan di dunia, setelah berhasil mengumpulkan jutaan umat Islam dalam satu waktu. Hari ini jutaan umat Islam datang ke Jakarta bukan untuk merusak NKRI, bukan untuk melawan Pancasila, bukan untuk menodai UUD 1945, dan bukan untuk juga menghancurkan kebinekaan Tunggal Ika kita. Tapi jutaan umat Islam ini saya sampaikan kepada seluruh ulama dan umara, khususnya kepada Bapak Presiden. Mereka datang untuk membela Al-Quran, mereka datang untuk membela agama, mereka datang untuk menegakkan hukum. Justru karena mereka cinta kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45 dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, saudara. Dia dinobatkan sebagai imam besar umat. Namanya masuk media-media dunia. Muslim seluruh dunia mulai mengenal dia. But the leader of the Islamic Defenders Front, one of the organizers of the rally, called on Indonesians to reject a non-Muslim leader. If our constitution is against the Quran or the laws of God, or if it clashes with the Islamic law, then Muslims are obliged to reject this and follow God's way. Saat itu, keluarga besar dinasti Saudi datang berkunjung ke negeri. Ini saya sedang bersantap siang dengan Yang Mulia Sri Baginda Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Beliau baru makan. Kunjungan ini merupakan kunjungan balasan 2 tahun yang lalu. Saat itu saya menyampaikan undangan agar beliau Sri Baginda Raja Salman bisa berkunjung ke Indonesia. Dan kunjungan ini merupakan kunjungan balasan atas kedatangan saya ke Arab Saudi tahun 2015 yang lalu. Kunjungan ini juga merupakan kunjungan bersejarah setelah 47 tahun Raja Saudi Arabia ke Indonesia. Heran apa maksud mereka? Saudi mengaku bertujuan investasi, tapi tak kunjung ada berita tentang investasi mereka. Apakah elit dunia khawatir akan kebangkitan Islam di Nusantara, sampai mengutus biang kerok petrodolar untuk turun tangan? Amerika tidak akan pernah mau kita jaya, tidak. Insya Allah. Jadi biar Anda tahu, kekayaan ini kita dikebiri habis-habisan. Minyak kita disedot habis-habisan, saudara. Belum emasnya dan kekayaan laut serta hutannya. Padahal kalau dikelola dengan baik, Indonesia jangankan 200 juta, 1 miliar penduduknya tidak miskin, saudara. Ini negeri kaya. Tapi kita sengaja dimiskinkan. Dijauhkannya sang imam dari jemaahnya, dicekalnya tak bisa pulang. Pernah terfikir, mungkin ini rencana Allah menjadikannya salah satu yang akan membait Imam Mahdi di antara 7 ulama. Tapi hati menangis
ketika teringat riwayat tentang kejadian menjelang munculnya Imam Mahdi, tentang jiwa suci, tentang nafs Zakiyah bernama Muhammad yang akan terbunuh di dekat Ka'bah, yang membuat murka siapa saja yang ada di langit dan di bumi. Kami mohon padamu ya Allah, jaga Habib Rizik dari tangan-tangan penguasa jahat. Kami mohon agar dia bisa kembali ke bumi Nusantara, membimbing kami yang sudah hilang arah, kembali memimpin kami dalam barisan-barisan pejuang.